بلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, rasa hormat saya pada beliau, khususnya para alumni dan mutakharrij an-nida al-islami, keluarga besar, putra dan putri sulalah daripada Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari. Insyaallah semua yang hadir, kita semua mendapatkan keberkahan haul dari guru kita ini. Amin. Pagi menjelang siang ini saya merasa terhormat mendapat undangan dari putra-putra guru kita Syekh Muhajirin untuk hadir acara haul beliau, dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Saya merasa kecil itu bahasa Arabnya mutataffil. Ana mutataffil baina yaday, merasa kecil di hadapan Syekh Muhajirin Amsar ini, al-alim, al-allama, al-mutafannin, al-mutamakkin, sahibul mu'allafatil katsira, yang begitu banyak kitab-kitab karangannya. Tentunya saya mendengar tentang Syekh Muhajirin ini sudah lama, karena terlihat kebesaran beliau pertama dari murid-muridnya. Jadi kalau melihat murid-muridnya saja seperti Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani Allah yarham, amin, Kiai Haji Mahfud Asirun, maka kita bisa bayangkan betapa alimnya Syekh Muhajirin Amsar ini. Sayangnya semasa hidup beliau saya belum pernah ngaji langsung dengan beliau. Saya hanya ngaji dari murid-murid beliau ini, dengan Kiai Maulana Kamal, dengan Kiai Mahfud Asirun, dengan Kiai Syarifuddin Abdul Ghani. Saya mulai sama lama, walaupun ngajinya seringnya online, mendengar tidak langsung, walaupun beberapa kali saya hadir langsung di majelis-majelis beliau. Nah, karenanya saat ini saya hadir di sini, saya ingin tabarrukan. Karena tabarrukan itu tradisi salaf, tradisi orang-orang soleh masa lalu. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab bin Ali As-Subki menjelaskan bahwa ayahnya Syekh Ali yang masyhur dengan sebutan Syekh Taqiyuddin As-Subki itu pernah datang ke Darul Hadis. Darul Hadis itu tempatnya Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarah Muhadzab, dan kitab-kitab besar lainnya, termasuk Syarah Sahih Muslim. Waktu itu kata Abdul Wahab As-Subki, ayah saya malam-malam sholat tahajud di tempat di mana dulu Imam Nawawi biasa duduk dan sholat di situ. Lalu sesudah sholat beliau membacakan syair di depan saya, kata anaknya. Wa fi daril hadithi latifu ma'anan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi. Wa fi daril hadithi latifu ma'nan, dan di pesantren, di majelis Darul Hadis ada sebuah makna yang begitu lembut, di sebuah tempat di mana di situ biasa dulu Imam Nawawi duduk sholat mengajar. Maka saya, kata Imam As-Surki, Taqiyuddin As-Surki,
merasa ingin mendapatkan keberkahannya Imam Nawawi, ala anni amassu biharri wajhi, saya ingin sujud di tempat dulu di mana Imam Nawawi duduk di situ dan kakinya pernah ada di situ. Ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Bayangkan Imam Subki itu Masya Allah alimnya kayak begitu, tapi masih mau tabarrukan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Masya Allah, katanya sulit kita mencari orang alim yang zuhudnya, yang waroknya kata Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi sepanjang hidupnya, saudara-saudara, kenapa kitab karangannya begitu banyak? Beliau itu sepanjang hidupnya tidak pernah makan illa ala udmin wahid, kecuali lauknya cuma satu. Biar diajak ke warung Padang tetap ngambilnya satu. Biar kondangan itu macam-macam tuh, macam-macam kalau kondangan kan, ngambilnya satu. Kalau sate ayam ya udah sate ayam aja. Beda kayak model kita semua, betul nggak? Kalau kondangan dia, bakso diambil. Empek diempat nggak? Diempat nggak? Empek udah, somai diambil nggak kira-kira? Habis somai apa lagi? Kambing apa namanya? Boleh. Habis itu bakso lah. Kalau gitu begitu. Imam Nawawi itu saking zuhudnya tidak mau lebih daripada yang halal, berlebihan pada yang halal. Kenapa kata Imam Nawawi, orang itu kalau sudah terbiasa berlebihan pada yang halal, biasanya nanti berani sama yang syubhat. Kalau dia nanti sudah berani sama yang syubhat, biasanya sama yang haram doyan. Dan itulah saking hati-hatinya, la ya'kul muddata hayati illa ala udmin wahid. Sepanjang hidupnya tidak pernah makan kecuali lauknya apa namanya? Satu. Itu juga kalau pas lagi disuguhin orang, lauknya yang dekat tempe, yang diambil tempe. Nah kalau kita disuguhin orang tempe depan kita, daging belah sonoan, yang kita ambil apaan coba? Daging, kan begitu. Itu Imam Nawawi. Ya. Nah hari ini saya hadir di pesantrennya alim besar. Kemarin pada saat acara PKU MUI Bekasi, saya bilang mestinya calon-calon ulama itu mencari inspirator, ulama yang ada di wilayahnya. Kata saya, Bekasi itu punya seorang yang bisa menjadi inspirasi keulamaan. Saya bilang siapa? Syekh Muhajirin Ad-Da'i. Makanya tadi saya bisik-bisik dengan Kiai Maulana Kamal Yusuf. Saking hormatnya dan saking kagumnya saya buatkan syair buat pesantren ini. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman, syarafan wa ilman. Sebentar. Nah ini baru dibikinnya, belum begitu berarti apa? Syarafan wa ilman dan nida'u wa qad'uni. Saya ulangi. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'i syarafan wa ilman dan nida'u wa qad'uni limuhajirid dari. Bisa juga begitu? Ya. Bisa juga dibaca wali alimid dari ta'alifun akhi syarahal haditha bisahlatin faltaftuni mutafanninun mutamakkinun wal almu'i dha'ufar rijalu bitarkihi faltajtani man rama ilqan lisyari'ati yahfadu falyahmilil abna ala syaikhis sani. Walaqad ajibtu minar ribatil jami'.
sungguh saya kagum minar ribatil jami', dari sebuah pesantren al-jami' yang di situ diajarkan semuanya, syarafan wa ilman, yang di sana orang mendapatkan kemuliaan atau penuh dengan kemuliaan, wa ilman dan ilmu, dan nidahu, yaitu adalah pesantren an-nida wa qad'uni li muhajirid dari, bisa juga dibaca wa li alimid dari, bagi Syekh Muhajirin ad-Dari atau bagi seorang alim yang memiliki nisbat ad-Dari, alumni Darul Ulum Makkah. Ta'alifun akhi, beliau memiliki beberapa mu'allafah, beberapa kitab yang banyak. Saya dikirimi oleh putra-putra beliau, tentu yang paling besar adalah Misbahul Bulan, Syarahul Hadith. Beliau mensyarahi hadis Bulughul Maram bisahlatin, dengan bahasa yang begitu mudah dipahami. Faltaftuni, maka hendaknya Anda harus memahaminya. Mutafanninun, Syekh Muhajirin ini adalah seorang alim yang mutafannin. Disiplin ilmu semua dikuasai. Jarang itu. Saya dikirimin bukunya, balaghah ditulis, nahwu ditulis, apa juga ditulis. Ini berarti tadi luar biasa modalnya, qawiyul ba. Nah, kalau model saya ini kan cuman ya qasirul ba, modalnya cekak, cuman suaranya aja bagus begitu gitu ya. Mutamakkinun, dan juga beliau orang yang dalam ilmunya. Kalau kita baca kitab-kitabnya Syekh Muhajirin, betapa masya Allah kedalaman ilmu beliau bisa terlihat dari sana. Wal al-mu'i, dan beliau adalah orang yang begitu cerdas. Dha'ufar rijalu, akhirnya banyak orang yang tidak mampu bidarkihi, mengikutinya. Masya Allah. Tapi insya Allah murid-muridnya banyak yang bisa ngikutin, amin ya. Yang bisa menulis sekaligus mengajar, ini susah. Nulis, ngajar, menghadiri acara-acara itu susah. Biasanya ada orang alim itu yang ngajarnya kuat, istiqamah, tapi nulis belum tentu. Karena nulis itu harus punya keahlian khusus, terutama waktu. Nah, beliau ini luar biasa, sehingga tadi dha'ufar rijalu bidarkihi faltajtani. Susah orang mengikuti Syekh Muhajirin. Entah kapan lagi Bekasi nanti melahirkan ulama-ulama seperti Syekh Muhajirin. Saya berharap insya Allah tidak lama lagi alumninya atau cucu alumni akan lahir orang-orang alim seperti Syekh Muhajirin. Amin. Iya. Karenanya kita semua yang hadir, kata saya, man rama irfan, man rama naslam, bisa juga lisyari'ati yahfadhu. Siapa yang ingin punya keturunan bisa menjaga syariat, falyahmilil abna ala syaikhis sami, maka bawalah anak-anak kita pada seorang ulama, pada syekh yang ilmunya begitu indah dan mendalam, termasuk seperti di An-Nida ini. Ini saya sekaligus promosi An-Nida. Saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu pertama yang ingin saya sampaikan. Saya merasa terhormat. Kedua, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena saya diundang di sini disebut sebagai wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, saya pikir adalah salah satu, kalau tidak dikatakan satu-satunya, organisasi Islam di Indonesia yang begitu perhatian pada ulama. Kenapa? Ya karena memang namanya saja Nahdlatul Ulama. Organisasi ini hadirin didirikan oleh para ulama, dan ulamanya adalah ulama-ulama seperti minjem ya. Hanya Syekh Muhajirin setelah ngaji kemudian di daerah Betawi pergi ke Mekah pada Syekh Yasin Al-Madani.
Syekh Yasin Al-Padani kemudian ngaji kepada ulama-ulama di atasnya lagi, salah satunya Syekh Abdul Muhyidd As-Sirbawi. Syekh Abdul Muhyidd As-Sirbawi ini mantunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu artinya Syekh Yasin Al-Padani tidak pernah ketemu dengan Syekh Syekh Nawawi, tapi bertemu dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, itu artinya ini Syekh Muhajirin termasuk ulama yang sanadnya itu nyambung sama alim-alim besar. Dan ini termasuk sanadnya alim, karena ada sanadnya Syekh Yasin Al-Padani ke Syekh Nawawi itu hanya satu, nggak pakai dua, satu. Itu kalau dalam ilmu sanad itu disebutnya sanad alim. Maka kalau alumni Al-Muhajirin dulu diberi ijazah sanad daripada Syekh Muhajirin, alumni An-Nida diberi sanad oleh Syekh Muhajirin, maka kemudian dapat dari Syekh Yasin Al-Badani nyambung ke atas, itu sanadnya tinggi. Makanya santri sini sanadnya tinggi-tinggi. Sanadnya tinggi-tinggi, nggak pakai jauh itu langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya termasuk yang diminta untuk merawat komunikasi jaringan keulamaan di Indonesia dan pesantren. Karena memang Nahdlatul Ulama itu ya pesantren besar. Pesantren itu Nahdlatul Ulama dalam skop yang lebih kecil. Kalau kita mau tahu apa itu NU, belum mondok. Sebab di pesantren itulah semua ajaran NU diajarkan. NU mengajarkan cinta tanah air sekaligus cinta kepada agama. Di pesantren kita diajarin, pesantren sini kalau hormat bendera, hormat nggak dia? Sebab ada juga katanya tempat belajar dia nggak mau hormat bendera tanah air, dianggapnya tadi kata kiai itu bid'ah. Apa bid'ah? Padahal ini bagian daripada rasa syukur. Saya katakan dalam satu bait, fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Jika engkau begitu cinta pada watan tanah airmu, maka lidinika takun asyadda hubba, mestinya kau lebih cinta juga kepada agama. Alhamdulillah. Kenapa kita harus cintai tanah air kita ini, Indonesia ini, hadirin? Ya karena kita bersyukur ditakdirkan Allah tinggal di negeri yang secara umum aman dan damai. Mahal hidup aman itu, damai itu apalagi. Saya kurang lebih sebulan lalu ke Afghanistan, ke Kabul 1 minggu. Begitu sampai sana, di situ saya melihat, masya Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Quraisy menjelaskan ada 2 nikmat yang di situ kita harus syukuri dan mengingatkan Quraisy untuk mensyukuri itu. Sepertinya 2 nikmat itu kita rasakan di Indonesia. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ila fi Quraisyin ila fihim, untuk sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy. Ila fihim, yakni kebiasaan mereka rihlatasy syita'i was-sayf, yang melakukan perjalanan di musim dingin dan panas untuk berniaga. Kalau musim panas biasanya ke utara, karena di sono nggak begitu panas. Kalau musim dingin ke selatan, karena biasanya nggak begitu dingin. Kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah Tuhanmu, rabb hadzal bait, yang
menjadi Tuhan pemilik Ka'bah. Allati at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makan sehingga kalian tidak pernah kelaparan, wa amanahum min khauf, dan juga memberikan rasa aman pada kalian. Quraisy, orang Mekah itu dapat dua nikmat utama. Pertama, nggak kelaparan. Kedua, aman. Orang Mekah nggak ada yang ngeganggu. Kenapa? Karena memang sejak dulu orang datang ke situ ziarah ke Ka'bah. Kedua, karena banyak orang datang, maka banyak rizki. Orang Mekah nggak pernah kelaparan. Saya datang ke Afghanistan, bapak-bapak ibu-ibu, masya Allah, orang sana 80% nggak bisa makan lebih dari sekali. Sedih. Kenapa begitu, Pak? Perang terus 40 tahun. Afghanistan perang 40 tahun perang. Bagaimana dia mau sempat membangun negeri? Karena perang terus tidak stabil, maka makan susah. Keamanan juga tidak stabil. Kadang-kadang orang ribut satu sama lain. Antar suku ribut di sana. Antar paham ribut. Kalau di sini kita alhamdulillah masih pada bisa makan. Betul. Di Bekasi apalagi kalau musim haul berkat banyak. Banyak nggak Bu? Musim muludan makanan banyak. Saya tuh paling merhatiin kalau pengajian ibu-ibu, rata-rata saya perhatiin tasnya gede-gede buat tempat kue. Betul ya? Berkah. Saya pun begitu, jarang makan nasi tapi makan berkat, akhirnya gemuk begini. Saya harus syukuri Indonesia ini. Kedua, kita bersyukur alhamdulillah tidak sampai ada orang ribut, bunuh-bunuhan, perang. Indonesia aman dan damai. Kenapa? Karena negeri ini secara umum ditakdirkan masyarakatnya cinta damai. Orang Bekasi naik motor, nggak bawa helm, nggak bawa SIM, ditangkap polisi. Saya mau tanya, biasanya ngajak ribut apa damai? Ngajak ribut apa damai? Nah itu kan berarti tandanya cinta damai. Nah Indonesia ini harus kita syukuri. Nah, harus kita syukuri lagi, alhamdulillah negeri ini dianugerahi masya Allah ulama yang luar biasa, pesantren yang luar biasa. Anda mau cari ulama-ulama yang alim, Indonesia masih banyak gudangnya, gak ada habisnya. Saya kebetulan di bidang keagamaan PBNU. Di bawah saya itu ya LDNU, RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, sebuah asosiasi pesantrenan di bawah NU. Saya jadi hafal berapa jumlah pesantren di Indonesia. Pesantren di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kurang lebih ada 30.000. 30.000 pesantren. Itu yang belum daftar banyak kali itu Pak anggota Dewan Negeri bilang itu 30.000 yang terdaftar. Yang tidak terdaftar saya nggak tahu, kan kadang-kadang ada kiai dia kawin lagi bikin pondok nggak ngomong gitu. Ada kiai bikin cabang bikin pondok tuh nggak cerita, kan ada nggak kira-kira? Nggak didaftarin, kalau didaftarin takut ketahuan bini pertama. Nah, yang tidak terdaftar, waduh nggak bisa ditunda. Ini yang saya bilang 30.000 yang terdaftar, 30.000. Jumlah santrinya, masya Allah jutaan. Kalau kita ke Lirboyo itu hampir 20.000, Situbondo 25.000, Jombang ada tambak beras, ada denanya, ada Tebuireng, ada lagi Peterongan. Itu belum lagi yang kemarin sempat apa namanya? Ya yang ramai itu bukan Pondok NU, saya kira bukan. Namanya Asidikia. Kasihan dikira Asidikia mana namanya? Ya, Nur Muhammad Iskandar kita. Nah, yang NU dari 30.000 ini saudara-saudara 28.000. 28.000. Nah, oleh karenanya Islam di Indonesia ini, ulama di Indonesia yang menyiapkan stok ulama yang pondok-pondok itu. Selama pesantren seperti Basmol, seperti An-Nida, seperti
pondoknya Kiai Mahfud Al-Ikhwan dan lain-lain sebagainya di seluruh Indonesia itu hidup, maka insya Allah kita punya stok ulama yang tidak akan pernah habis. Tapi ulama yang beneran. Karena ulama itu yang beneran cirinya dua. Pertama, ulama itu dikatakan betul-betul ulama ketika memiliki kompetensi ilmu. Memang alim, baca kitab jago, menjelaskan ilmu agama, wah itu baru ulama. Sekarang banyak orang yang menganggap ulama itu bukan kompetensi tapi profesi. Makanya di KTP-nya ditulis pekerjaan ulama. Pekerjaan ulama. Dikiranya ulama profesi, padahal ulama itu adalah kompetensi, keilmuan. Dan sekali lagi, ulama yang lahir memiliki kompetensi, saya tidak bermaksud membanggakan. Sebagai orang NU saya harus katakan yang memang berbeda. Teman saya dari Muhammadiyah juga bilang begitu. Ya. Karena memang teman dari Muhammadiyah cerita Muhammadiyah punya rumah sakit iya, kampus besar iya, segala macam iya. Tapi kalau sudah bicara ulama, kami iri pada Nahdlatul Ulama yang tidak pernah habis mengkader ulama. Di komisi fatwa MUI misalnya, contoh di Bekasi, di Jakarta, di pusat, bahkan di mana-mana, itu kalau sudah berbicara tentang ilmu syariat, fikih, usul fikih adalah mereka alumni pesantren. Kedua, ulama itu menurut saya selain memang orang yang memiliki kompetensi keilmuan, mereka adalah orang yang memiliki kompetensi akhlak. Orang baru pantas dipanggil ulama itu kalau akhlaknya bagus. Saudara, dan ini akhlak ibu bapak didapat seorang ulama, dimiliki oleh seorang ulama karena mereka memiliki guru yang sama, memiliki ilmu dan akhlak yang luar biasa. Itu kenapa kalau kita ingin punya anak, satu memiliki wawasan itu ilmu. Kedua, memiliki mentalitas yang bagus, mandiri, rajin. Ketiga, memiliki skill yang bagus, kemampuan yang bagus. Saya tuh bingung ya, itu saya ketemu santri, kalau dia pintar baca kitab, udah banyak saya. Mimpi tahlil jago, jadi sarjana Syaikhullillah ilahumul Fatihah. Banyak dah. Ketemu santri yang jago mimpi tahlil ratib sampai hafal, itu saya menyebutnya sarjana Syaikhullillah ilahumul Fatihah. Itu banyak saya ketemu. Tapi yang saya kagum, ternyata pesantren itu juga kadang-kadang secara tidak sadar membekali skill santrinya untuk bisa di segala disiplin itu. Saya ke Jepang, Mustasyar NU PCI NU, saya ingin sampaikan di sini hadir karena saya diundang atas nama PB, saya cerita NU. Saya kalau hadir dimanapun saya bicara bagaimana NU. NU di Jepang itu Mustasyar PCI NU-nya Profesor Fakhrul Razi itu profesor di bidang nuklir. Profesor nuklir coba top. 2 bulan lalu setelah dari Amerika saya ke Kanada. Setelah dari Harvard, dari Boston University dan bertemu tokoh agama di sana, saya ke Kanada, saya ke Montreal, satu kampus yang sangat terkenal bagi para doktor dan profesor di UI, namanya McGill. Kalau bicara McGill, orang tahu semua itu. Saya ke McGill. Ya, kalau di Boston saya bertemu dengan Bob Hefner, Prof. Bob Hefner, seorang Indonesianis. Di McGill saya bertemu dengan seorang ilmuwan sana yang juga tahu tentang Indonesia, namanya Prof. Bill. Di sana saya ketemu pengurus NU, Mustasyar NU sana, alumni pesantren, profesor di bidang tambang.
Keren juga kata saya, cuma adanya di sana. Saya bilang kita mestinya pulang. Betul betul. Mereka ini rata-rata bingung begitu pulang, kadang-kadang takut tidak dipakai. Di sana dia begitu dihormati. Nah, pesantren inilah tempat di mana kita mendapatkan satu ilmu, kedua mental. Mental itu ya mandiri dulu. Nyucinya sudah pakai apa namanya? Laundry. Nah, dulu kita masak sendiri. Dulu saya kalau mau makan liwat dulu, liwat. Nggak punya duit, cabenya direbus. Kalau punya duit, lauknya ya ditambahin cabai sama kerupuk. Jadi kerupuk itu barang mewah zaman saya dulu. Sambal sama kerupuk itu makan barang mewah. Itu akhirnya terbiasa mandiri. Ketika pesantren ternyata juga membekali para santrinya skill. Pesantren itu ya Allah, saya tanya, pesantren bisa jadi profesor nuklir dari mana? Alumni pondok sini. Kok bisa jadi profesor bidang tambang? Alumni pondok sini. Kok bisa jadi profesor di bidang matematika? Alumni pesantren sini. Ada lagi alumni dari Turki itu, dia seorang planologi. Jadi pesantren menanamkan 3 hal ini ditambah satu lagi yang menjadi ciri keulamaan, yakni pesantren menanamkan attitude atau akhlak. Nah ini bab yang ini Google nggak bisa. Saya katakan kalau cuma transformasi ilmu, Bang Google lebih pinter dari guru-guru madrasah. Ditanya apa aja keluar dia. Keluar nggak kira-kira? Keluar. Walaupun kadang-kadang suka nyasari juga kalau Google Map. Begitu kita lewat, ya ini jalannya kecil banget. Nah, kalau cuma masalah transformasi ilmu, Google luar biasa. Tapi ada yang Google tidak bisa melakukannya, transformasi akhlak, transformasi ketakwaan, transformasi kezuhudan, transformasi warok dari para guru. Alumni An-Nida pasti punya bayangan bagaimana akhlaknya, waroknya, zuhudnya Syekh Muhajir. Saking zuhudnya, beliau kalau berpakaian sederhana. Orang yang nggak tahu dibilang selebor. Betul ya? Guru Jirim dibilang apa namanya? Selebor. Itu zuhud. Yang kayak begini dulu, saya kalau ingat almarhum Ki Abdul Halim Cakung yang tinggalnya di Mampang Perapatan. Ibunya beliau ini, istri Guru Jirim, itu kan berarti masih adanya Syekh Muhajirin ya? Ibu beliau bilang, cerita ngomong sama Ki Abdul Halim. Karena adik dibilang, ya Abdul Halim cerita sekitar 15 tahun lalu saya biasa kumpul dengan Ki Abdul Halim di komisi fatwa di Kahindul. Kata Ki Abdul Halim, beliau itu orangnya necis terus. Baju dimasukin celana pakai apa namanya? Jas. Itu Ki Abdul Halim. Bunyai siapa namanya? Bunyai Adnan bilang ke Ki Abdul Halim, Lin, lu ngomongin apa no? Abang lu katanya lu pakai baju selebar apa dia? Betul nggak kira-kira? Ya. Ki Abdul Halim orangnya necis, Guru Jirim orangnya selebor kata kita. Padahal beliau itu saking zuhudnya. Orang mukmin kata Syekh Nawawi, kalau melihat orang jangan kemudian cari kekurangannya. Cari alasannya apa kira-kira beliau begitu. Jangan kayak orang munafik. Kalau orang munafik cari kekurangan orang. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali, kata beliau, kun kal mu'min yatlubul ma'adiyah. Lu jadi orang mukmin. Orang mukmin itu dia selalu mencari udzur atau alasan atau pemakluman kepada orang lain. Ini pasti ada alasannya nih. Kenapa Syekh Muhajirin selebor? Kata kita apa namanya? Selebor. Oh, zuhud. Apa namanya? Zuhud. Orang zuhud tadi sudah melepaskan tadi ukuran orang mau dipuji, apa dicela orang, itu orang zuhud. Ya.
fayakuna madhuhum wa dammuhum sawa la yakhsha lawmata la'imin fi dhil-ula. Itu zuhud. Orang zuhud fayakuna madhuhum wa dammuhum sawa, dipuji dicela orang enggak ragu. La yakhsha lawmata la'imin fi dhil-ula. Orang zuhud dia tidak takut celaan orang karena hatinya sudah sibuk dengan Tuhan. Masya Allah. Nah yang kayak begini nih kita dapat dari guru kita. Ya walaupun kemudian santrinya kalau belum bisa sampai zuhud seperti Syekh Muhajir itu jangan selebar juga. Belum kuat, belum apa namanya? Belum kuat. Itu beliau zuhudnya luar biasa. Maka saya barangkali kalau pada majelis tahun ini bercerita tentang tadi mahasina mautakum, Syekh Muhajir ini memang selain karena alimnya, yang saya kagum dari beliau, yang saya dengar tadi dari Ki Abdul Halim, ya, yang beliau diomongi oleh istri daripada Syekh Muhajirin, kakak beliau, ya, orang tidak begitu paham zuhud. Memang orang zuhud susah kadang-kadang kita mengikutinya. Susah nggak kira-kira? Susah. Guru saya namanya Ki Abdullah Salam, pamannya Ki Sahal Mahfud. Waduh, zuhudnya luar biasa. Beliau punya anak namanya Kiai Nafi Abdillah di Pati, putra dari pendiri pesantren kami namanya Matalibul Falah di Pati Aceh. Saya puji dalam satu bait khusus, wala zahidun mutawarri'un bunafi'in abdus salami muassisun faltaftuni. Ada orang yang begitu zuhud dan warak di pesantren kami. Ini sairnya panjang, saya ambil bagian ini saja. Namanya Bunafi'in, Abu Nafi'in. Orang Maroko, orang Aljazair, Tunisia yang pernah kuliah di sana tahu itu. Abu itu disingkat jadi Bu, Busba, Buanu biasa. Itu zuhudnya luar biasa, waraknya luar biasa. Kiai saya, kalau ada orang datang, salaman ngasih amplop, ngomong begini sama kiai saya, Kiai, ya alhamdulillah saya ada rezeki, pengen sedekah sama Kiai. Senyum dia. Emang kok kelihatan susah lu mau sedekahin? Gitu. Amplopnya tebel. Kalau orang Bekasi, orang Betawi, ambil gak tuh duit? Bilangnya sedekah. Senyum. Emang gua kelihatan susah lu kasih? Enggak Kiai, bukan sedekah, hadiah dirubah sama dia, dirubah. Tadinya sedekah jadi apa namanya? Hadiah. Enggak, kata beliau, gua ngerti maksudnya. Kayak gini gua terima, pegang di kampung lu ada nggak madrasah yang lagi dibangun, pesantren yang lagi dibangun, masjid yang lagi dibangun, janda yang belum apa namanya, belum dapat laki-laki, yang punya yatim gitu? Ada Kiai. Nah, ini lu terima ya, kalau pakai bahasa sininya gua terima. Ini dapat pahala kan ya? Nah, sekarang saya berikan kepada kamu lagi, kamu dua ini. Waraknya, waduh, jangan tanya. Waraknya sama kayak waraknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya karena mungkin beliau seorang penganut thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalau dikasih hadiah dari mana-mana diterima, gak pernah nolak. Kenapa? Takut menyakiti hati yang terima. Tapi kalau dikasih dari bangsa pejabat ini, kalau tadi yang ngasih kan Kiai Mahfud, bangsa kiai lain itu gak apa-apa. Kalau bangsa pejabat itu kalau beliau dikasih, biasanya dikasih ke orang lain. Nggak bilang kalau ini haram, enggak, cuma hati-hati.
Sehingga satu ketika diceritakan dalam satu kitab manaqib, seorang pejabat yang biasa ngasih Syekh Abdul Qadir Jailani baju, sarung. Kalau bahasa kita tuh mungkin sering ngasih sarung BHS, tapi yang dipakai nggak pernah tuh BHS, pakainya Atlas mulu, sama Wadimor, sama gajah apa namanya, gajah di berudung. Kendaraannya juga biasa. Akhirnya penguasa itu satu ketika ngomong pada Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini sering ngasih Anda uang, sering ngasih baju, sering ngasih kendaraan, kok saya tidak pernah melihat Anda memakai itu semua. Syekh Abdul Qadir mau jawabnya nggak enak ya. Gini, hari ini Anda bawa apa? Rupanya bawa parcel buah. Saya kalau habis pengajian suka dibawain juga ke biasa dari hidup biasa. Buah. Oke, bawa sini buah. Diambilnya pisau. Diambilnya kemudian apel. Apelnya dibelah. Fakidan at-tufahu awit-tufahatu mahsuwatun, kalau tufahah mahsuwah, kalau tufahu mahsuwun bidammin waqih. Itu apelnya begitu dibelek, seret keluar darah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah apel yang semacam ini harus saya makan? Gak ngomong lo haram lo syukur, enggak, cuman yang kayak gini apa harus saya makan? Nangis penguasa. Guru saya begitu juga, Syekh Abdullah Salam, Masya Allah. Gus Dur ketika masih menjadi ketua umum PBN itu seringkali datang ke pondok kami dengan Pak Abdullah Salam. Kalau ngobrol malam, teman saya yang bagian nyuguhin ngeluarin minum, ada yang sudah wafat namanya almarhum Arifin senior saya, ada yang masih hidup di daerah Tegal namanya Ubang, namanya Nuhan, Ali Nuhan Kiai menyupiri itu kadang-kadang kalau Ki Abdullah Salam dengan Gus Dur lagi ngobrol, ini yang ngeluarin minum bingung. Ini bahasanya sebenarnya ngobrol pakai bahasa apa sih kata Kiai saya? Kalau bahasa Arab kan santri tahu kan. Kalau bahasa Inggris ya little I can lah. Dikit-dikit saya apa namanya? Bisa. Bahasa Jawa yang bahasa dia. Ini bahasanya nggak paham. Ngobrol lama memang. Yang lama kalau udah levelnya kayak begitu tuh. Saya juga kagum. Emang itu dengerin bahasa bingung saya bahasanya. Saya lama-lama ngeluarin minum tuh. Nebuinya lama, masih nggak paham juga ngobrolnya. Begitu Gus Dur jadi presiden. Hari Rabu dilantik, hari Kamis orang pertama yang didatangi Gus Dur Kiai saya, Abdullah Salam. Yang tadi saya bilang itu dalam syair saya, wala zahidun mutawarri'un munafi'in Abdus Salami muassisun faltaftuni. Ini orang zuhud warak yang luar biasa. Begitu datang ke pondok, presiden datang kan pasti menteri ngikut, betul nggak? Gubernur itu nggak kira-kira ngikut. Nah ini kan karena wali kota nggak datang, lurah nggak datang. Datang lurah ya? Camat belum tentu datang, kan begitu kan? Biasanya kalau wali kota datang nggak kira-kira camat. Nah, presiden datang, menteri datang, gubernur datang. Begitu sampai depan rumah kiai saya, pintunya dikunci, suruh kunci. Bingung. Nah, ulama-ulama yang tadi itu memiliki akhlak top itu bingung. Presiden udah depan rumah kiai dikunci, baru itu ada presiden ditolak. Itulah ulama kita kadang-kadang nggak nyampe nih akal kita. Nah Gus Dur kan Gus Dur, gitu aja kok. Nah gitu aja kok repot. Putra kiai saya namanya Kiai Nafek tadi, Bu Nafir itu Kiai Abdullah Salam. Kiai Nafek ditanya, Gus, ada jalan lain nggak selain dari depan? Ada Gus, ada Pak Presiden, lewat dapur. Tapi dapur ngelewatin Pondok Putri. Lah Pondok Putri ke dapur ada tempat jemuran. Yang bangsa kacamata dijemur di situ. Bangsa CD tahu ya CD apa? CD dijemur, kacamata dijemur coba. Langsung diperintahkan presiden mau lewat belakang.
Oh, Sidik Kalbi Putri itu itu kata pas kampus gue bingung, baru ini ada presiden mau ketemu kiai susah gitu. Di mana-mana katanya yang banyak kiainya yang pengen ketemu presiden. Kiai zaman sekarang begitu levelnya emang udah turun. Ya Allah, deket sama camat itu bangga. Selfie Pak Camat gitu. Foto sama wali kota aja seneng banget dibikin kalender. Oh berarti kiai saya terkenal ini sama camat, sama wali kota, sama gubernur, apa namanya? Deket. Jadi saya singkat cerita lewat belakang. Begitu udah masuk, kiai saya duduk di Amben. Amben itu apa? Balai, di balai. Gus Dur di bawah, presiden di bawah coba. Anjing. Ada ulama begini. Kita ini butuh contoh-contoh ulama yang begini, integritasnya dasar. Itu di bawah menteri-menteri. Kita hanya mau guru saya. Kalau bahasa Betawinya lu ngapain di sini? Gitu kan? Kalau bahasa Betawinya apa? Lu ngapain di sini? Minta doanya Mbak. Lu bikin repot gua aja. Begitu katanya. Kiai bilang begitu, kamu hanya bikin repot saya. Kemarin Gus, sampean itu Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU, cucunya guru saya Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai saya di Abdullah Salam, pondoknya di Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu mondok lagi di Syekhana Khalil Bangkalan. Ini juga gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya guru saya juga, jadi mondok. Dulu kau kesini kamu adalah ketua umum PBNU dan cucu guru saya. Maka kita kalau ngobrol jam-jaman. Sekarang saya repot kalau kamu kesini. Kenapa? Karena kamu sudah jadi presiden. Saya tidak mau orang-orang di luar nanti bilang, woi, ya Abdullah Salam hebat, presiden nanti datang, kan begitu kan? Nanti menteri pada datang, nanti wali kota pada datang, nanti gubernur pada datang, nanti pengusaha pada datang. Dikira saya bisa mengelingkan kepada presiden atau saya bisa ini dan itu yang saya dapat. Masya Allah. Inilah ciri ulama. Ulama itu mestinya satu, punya kompetensi ilmu, yang kedua punya kompetensi akhlak. Dan dua inilah yang harus kita dapatkan dari para guru kita di pesantren. Karena akhlak itu hanya bisa didapat dengan suhbah yang lama, kata para ulama. Suhbah itu apa? Mulasama itu menemani guru lama. Sementara ilmu didapat dengan ngaji yang lama. Itu makanya Kiai guru kita Ki Maulana Kamal Yusuf dulu baca kitab Al-Muwafaqat. Masih Kiai ya, dulu baca kitab Al-Muwafaqat dari Imam Al-Qarafi. Itu di bab awal itu Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi bilang begini, Kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama. Ulama dulu ketika belum ditemukan teknologi kertas, tidak ada yang nulis. Semua diulang. Hafalan. Tsumman taqala ilal kutub. Kemudian baru ilmu bergeser tradisinya ilal kutub kepada tradisi baca kitab. Sesudah dan ditulis di kitab. Sesudah apa tadi? Kertas ditemukan. Tapi awas, kata Imam Asy-Syatibi, ingat kata Imam Asy-Syatibi, walaupun kalian semua, Anda semua punya uang, bisa beli kitab. Gua kan udah belajar nahwu shoroh di pondok, emang gak boleh gua bisa beli kitab, udah bisa baca. Ya, tapi awas, wa mafatihuha bi aydir rijal. Tapi memahami apa yang ada di dalam kitab, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, bi aydir rijal, di tangan para ulama. Saudara, sekarang saya sering katakan itu kan, orang ngambil ilmu berdasarkan Google, tidak lewat kitab, sanadnya nggak langsung. Itu cara memahaminya bisa beda. Ada hadis di Sahih Muslim, bunyinya begini: Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah
Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dan mereka adalah sholat. Mereka itu mereka orang kafir. Faman tarakaha, maka orang kalau sudah ninggalin sholat dia kafir. Kalau orang cuma cek ini terjemahnya apa sih hadis ini langsung dari Google, tidak dari guru, bisa jadi dia melihat ada orang di kampungnya KTP-nya Islam, kemudian tidak sembahyang, langsung dibilang apa namanya? Di kampung saya dulu ada seorang warakas Priok, maka orang bilang saya Anwar, anak warakas. Di kampung saya dulu tahun 70-an 80-an ada orang yang kaku begini, ada preman mati namanya si Udin. Udin Islam nggak kira-kira? Preman mati, begitu mati datang ke rumah ustadz di kampungnya, kebetulan orang Sunda. Bah, kira hal ngelatkennya, mandikannya, ngelatkennya, hukurkannya. Ini kapan ini mayit katanya dimandiin, disolatin, diapain? Dikubur. Apa kata ustaz itu? Gus, si merokok wae. Kalau orang kayak gitu aja nggak usah dikubur. Ini yang nanya polos. Dia bilang, kalau nggak usah dikubur, bagaimana kalau ditaruh di rumah abah aja? Jangan bau. Katanya jangan dikubur, tapi nggak boleh ditaruh di rumah abah itu. Nah ini cara pemahaman semacam ini jangan-jangan termasuk cara pemahaman orang-orang yang sama dengan ISIS. Orang pelaku dosa besar itu kafir. Kalau kafir nanti jadi halal darahnya, ini muncul. Padahal kalau dia ngaji di pesantren, ngaji syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi tadi yang saya ceritakan di awal, Imam Nawawi membagi kafir dengan bermacam-macam. Ada kafir iktifar, ada kafir nikmat. Lah orang yang tadi meninggalkan sholat tapi karena malas, dia masih yakin kalau sholat itu wajib, itu tidak bisa dikatakan kafir iktifar. Dia dikatakan kafir nikmat. Dia dimandikan, disolatin, dikubur secara Islam. Maka hati-hati sekarang orang belajar agama. Walaupun tadi kitab sudah banyak, kata Imam Syafi'i, wa mafatihuha bi aidir rijal. Hati-hati menggugel. Ya hasratan lil gugli akhidus sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi ya rabbi bil mustafa سيدنا واغفر لنا ما منايا وسياك ربي يا رب طالب بعلم ظاهر الجلال فعونا بالشيوخ كامل الدرب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya hasratan lil gugli, alangkah meruginya. Lil gugli akhidus sababi, orang yang menjadikan bah Google akhidus sababi ya sebagai sabab akhidas sababi sebagai alat untuk mengambil ilmu. Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi, padahal ilmu itu harus pakai jalur sanad dan mencari. Dari mana sanad itu? Dari para masyayikh. Jadi kalau bicara kompetensi keilmuan, ulama itu mulazamatus syuyukh bitadris, ngaji lama. Tapi yang kedua, kalau kita pengen punya akhlak yang bagus, zuhudnya pengen ngikut seperti Kiai Muhajirin, waraknya dan lain-lain sebagainya, itu harus suhbah yang lama. Suhbah yang lama. Saya sudah suhbah kumpul sama murid-muridnya Syekh Muhajirin. Saya memang tidak suhbah dengan Syekh Muhajirin, tapi saya suhbah kumpul sama Ki Maulana Kamal Yusuf lama, sama Ki Mahfud Asirun lama,
sama Allah yarham Kiai Syarifuddin Abdul Ghani Lama. Kesimpulan saya, la uzaki 'ala Allahi ahada. Saya tidak bermaksud memuji di depan beliau. Hada ma hasba ma araftu. Ini yang sebatas saya tahu. Beliau ini murid-muridnya Syekh Muhajirin adalah orang yang patut kita ikuti, atau orang yang disebut alim ilman wa khuluqan, baik ilmunya maupun akhlaknya. Ini yang bisa saya sampaikan, tidak terasa sudah 1 jam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.